warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Wah, kurang semangat. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Wah, hari ini bagaimana kabarnya kalian? Apakah semua sehat? Alhamdulillah sehat. Bagus ya, kalau sehat semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu bersama pembelajaran tatap muka bersama saya di pembelajaran materi fisika SMA kelas 11. Nah, sebelum kita memulai dan memasuki materi pembelajaran, hendaknya kita membaca doa bersama. Nah, untuk ketua kelasnya siapa di sini? Kamu boleh tahu? Tidak ada. Kalau tidak ada, ibu tunjuk ya untuk memimpin doa bersama. Silakan untuk Mbak Anita berkenan untuk memimpin doa bersama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil muslimina amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, selanjutnya ibu akan absensi satu persatu ya. Nanti ketika ibu panggil namanya, kalian ajukan tangan dan menyebut nama panggilan kalian masing-masing. Ibu absen ya. Aaron Ershana Trishanir Niala. Evi Lailatul Misbah. Rona Alfiatul Zura. Evi Nurnisani Dewi. Salsa Bila Nur Aziza. Anita Rizqatul Aulia. Semuanya masuk ya. Tidak ada yang izin ataupun sakit. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang dinamika, rotasi, dan juga kesetimbangan. Nah, untuk materi kali ini apa aja sih yang akan kita pelajari? Di sini sudah ada kompetensi inti, yang artinya kita harus mampu menghayati dan mengamalkan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Terus yang kedua, kita mampu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, dan juga tanggung jawab pada kehidupan sehari-hari melalui pembelajarannya. Kompetensi dasar pada materi kali ini adalah kita akan belajar mengenai cara menerapkan konsep momentum gaya, momentum inersia, titik berat, dan juga benda tegar dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam olahraga. Kemudian untuk KD 4.1-nya kita harus mampu membuat karya yang menerapkan konsep titik berat dan juga kesetimbangan benda tegar. Nah, untuk tujuan kita belajar hari ini apa aja sih yang akan kita pelajari? Jadi pada materi kali ini kita harus mampu memahami dan menjelaskan serta memformulasikan apa sih itu momentum gaya dan apa itu momentum inersia. Ketiga, kita akan melakukan yang namanya percobaan dan pengamatan sederhana. Dan nantinya kalian bisa mempresentasikannya di depan kelas. Sudah jelas untuk tujuannya? Jadi fokus kita pada hari ini adalah tentang materi momen gaya dan juga momen inersia. Sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu akan menekankan terlebih dahulu pada pembelajaran sebelumnya. Apakah kalian masih ingat tentang pembelajaran di bab sebelumnya tentang dinamika partikel? Tidak. Oh, tidak apa-apa. Jadi nanti kita akan belajar bersama lagi di pertemuan hari ini. Silakan kalian simak video yang Ibu kasih. Nanti setelah kalian menonton video ini, kalian bisa memberikan pertanyaan. Dan kalau kalian sudah tidak ada yang bertanya, nanti giliran Ibu yang akan memberikan pertanyaan kepada kalian.
Silakan menonton ya. Memperlihatkan ada sebuah crane. Crane adalah alat untuk mengangkat benda-benda berat. Nah, pertanyaannya, kenapa benda berat itu terdapat di ujung? Kenapa tidak ada di tengah-tengah biar seimbang? Kenapa? Kalian ada yang tahu jawabannya tidak? Kenapa crane itu gaya beratnya ada di pinggir, di ujung? Kenapa tidak ada di tengah? Tahu tidak? Adanya gaya closing. Ya, betul sekali. Di sini ada bunga jungkir. Itu meskipun masanya dia sama, terus dia berada sama-sama di ujung, kenapa dia tidak bisa seimbang? Itu karena ada pengaruh apa? Ya, betul sekali. Kita apresiasi untuk teman kita yang bisa menjawab dengan tepuk tangan bersama. Jadi, Ibu akan menjelaskan apa itu momen gaya dan apa itu momen inersia. Jadi, momen gaya itu apa? Momen gaya misalkan di sini ada sebuah kubus. Kemudian dia dikasih gaya F. Nah, kubus ini berada di titik A. Kemudian ketika kubus ini bisa berpindah ke titik B, inilah yang disebut dengan momen gaya atau torsi. Paham sampai sini? Jadi, akibat adanya gaya terhadap sebuah benda yang mengakibatkan benda ini bergerak secara translasi ataupun gerak lurus, itu namanya disebut momen torsi atau gaya. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya di sini sudah dijelaskan bahwa rumus dari momen inersia itu adalah tau gaya dikali massa benda. Namun, jika batang yang digunakan ataupun benda yang digunakan ini berbentuk tongkat ataupun kayu yang panjang, terus dia dikasih kayak gaya di ujungnya, maka dia akan membentuk sudut. Kalau kita menggunakan sudut, berarti rumus yang kita peroleh adalah torsi sama dengan M F sin theta. Sampai sini paham? Jadi intinya, misalkan ini adalah sebuah tongkat panjang. Terus titik ini kita jadikan sebagai titik poros atau acuan kita. Kita pegang di sini. Terus yang ini adalah titik acuannya. Titik acuan yang mana kita kasih gaya.
gaya bisa ke atas ataupun ke bawah. Nah, gaya ke atas ini sampai sini mengakibatkan tongkat ini akan mengalami yang namanya sudut, mengalami dan memiliki sudut atau bergerak secara rotasi. Kalau seperti itu, kembali lagi menggunakan rumus tork sama dengan massa tongkat ini dikali dengan gaya yang kita berikan dikali sin theta. Sin theta itu adalah besarnya sudut yang dihasilkan dari si tongkat ini. Sampai sini paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Selanjutnya, ini adalah catatan pentingnya, di mana torsi ini atau momen gaya ini adalah sebuah besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki arah dan juga nilai. Sehingga arahnya ini ada dua, bisa positif maupun arahnya negatif. Dia akan berarah positif ketika dia berrotasi searah dengan jarum jam. Sedangkan dia akan bernilai negatif ketika dia berlawanan dengan betul sekali. Selanjutnya yang kedua ada momen inersia. Nah, momen inersia ini apa sih? Siapa yang tahu apa pengertian dari momen inersia? Ya, silakan Mbak Anita. Ukuran kelenggangan benda dalam gerak melingkar. Maksudnya kelenggangan adalah sifat mempertahankan kedudukannya. Kalau benda sedang diam, maka ia akan bertahan untuk diam. Nah, berikan tepuk tangan untuk teman kita yang berani menjawab. Jadi, apa itu kelenggangan adalah kedudukan suatu benda untuk tetap mempertahankan posisinya. Misalkan benda yang awalnya diam akan tetap diam jika tidak diberikan gaya apapun. Kemudian benda yang awalnya bergerak akan tetap bergerak. Seperti itu. Jadi continue. Itu yang disebut dengan kelenggangan. Nah, ini sifat dari momen inersia itu sendiri. Pernah tidak kalian mengamati seorang akrobatik yang berjalan di atas tali? Pernah tidak? Nah, kenapa dia tidak jatuh? Padahal dia hanya berjalan di atas tali yang sangat kecil. Kenapa kira-kira? Jawab saja, tidak apa-apa, tidak salah. Salah tidak apa-apa. Kan di sini kita sama-sama belajar. Siapa? Bella, bisa tahu jawabannya? Karena mengalami keseimbangan. Oh iya. Berikan tepuk tangan untuk teman kita yang mau menjawab. Hampir tepat jawabannya. Apakah ada yang lainnya yang mau mencoba menjawab? Baiklah, karena tidak ada yang menjawab. Jadi jawaban dari Mbak Bella tadi itu sudah hampir benar. Kenapa seorang akrobatik bisa berjalan di atas tali yang hanya sekecil itu? Karena dia menggunakan atau membawa sebuah tongkat panjang yang selalu dia bawa untuk melewati tali tersebut. Nah, tongkat inilah yang memberikan dampak untuk pemberian keseimbangan pada si akrobatik. Semakin panjang tongkat yang dipakai, maka momen inersianya akan semakin besar. Nah, itu tadi kembali lagi ke pengertian kelembaman. Semakin dia lembab, maka semakin dia seimbang pada tali tersebut. Jadi untuk momen inersia ini sendiri dia memiliki persamaan. Momen inersia itu dilambangkan sebagai besar sama dengan m r kuadrat. M ini untuk massa dan R ini untuk jari-jari ataupun bisa diganti L. L itu adalah panjang dari suatu tongkat atau sebuah benda tadi. Nah, selanjutnya apakah setelah Ibu menjelaskan momen gaya dan momen inersia ini kalian mendapatkan pencerahan tentang apa itu definisi dari momen gaya dan momen inersia? Paham tidak? Paham? Betul? Karena untuk lebih memperdalam penjelasan konsep kita tentang momen gaya dan momen inersia, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok, yaitu kelompok A sama kelompok B ya.
Jadi untuk baris ini Ibu persilakan untuk menjadi satu kelompok A, dan untuk baris ini Ibu persilakan untuk menjadi kelompok B. Tugasnya nanti Ibu akan membagi sebuah LKS, lembar kerja siswa, dan ini dikerjakan secara berkelompok ya. Jadi nanti kalian melakukan aktivitas atau percobaan sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKS ini. Kemudian setelah itu, setelah Ibu akan memberikan waktu kalian kira-kira 20 menit untuk berdiskusi bersama dan melakukan percobaan. Setelah itu, Ibu akan menyuruh atau meminta kalian salah satu perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi tentang LKS atau percobaan ini. Bagaimana? Jelas? Jelas. Oke, jadi Ibu bagi ya. Ini untuk kelompok A, dan ini untuk kelompok B. Silakan berdiskusi secara berkelompok dengan teman-temannya. Ibu silakan. Jadi di lembar kerja siswa itu ada perintah di mana kita melakukan percobaan secara sederhana menggunakan jumlah sederhana untuk memperdalam pengetahuan kita tentang momen gaya. Nah, di situ di alat bahannya itu tertera ada sebuah penggaris dan juga ada tongkat panjang. Nah, tujuannya apa? Untuk mengetahui tadi bagaimana definisi dari momen gaya dan momen inersia itu sendiri. Silakan Ibu mempersilahkan kalian untuk segera berdiskusi dan menyampaikan materi ke depan untuk mempersilahkan. Di sini kan Ibu memiliki penggaris. Jadi di LKS itu nanti kalian menjawab bagaimana proses dari penggunaan penggaris ini dengan hubungannya dengan tersi atau momen gaya. Jadi kita konsepnya seperti juga dulu. Seperti ini. Jadi nanti kalian bisa beri variasi besar massa, terserah itu apa, boleh kertas, boleh penghapus, boleh apapun. Nanti kalian taruh di ujungnya sini sampai kalian mencari di mana letak, jika kedua benda itu diletakkan di sini, di mana letak yang pas agar penggaris ini bisa seimbang. Paham? Silakan kalian berdiskusi untuk menjawab pertanyaan dari LKS yang sudah Ibu berikan ya. Silakan melingkar diskusi. Sudah? Sudah. Oke. Berhubung sudah semua, Ibu akan mempersilahkan satu perwakilan kelompok untuk maju mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Untuk kelompok A, Ibu persilahkan siapa yang hendak maju? Silakan. Berbicara maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan kelompok A. Bagaimana gerak pemantul benda? Konsep pemantul benda, konsep momentum pada benda. Contoh gerak momentum atau fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya yaitu proses membuka pintu atau menutup pintu rem.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk presentasi dari kelompok A, apakah ada pertanyaan dari teman-teman untuk kelompok A? Tidak ada? Tidak ada sanggahan ataupun tanggapan? Tidak. Kalau tidak, kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk teman kita yang sudah mengawal di depan. Silakan berdiri dulu ya. Bagus sekali ya kesimpulan dari kelompok A. Sedang sekarang untuk kelompok B, ibu silakan perwakilan untuk maju ke depan. Kelompok B siapa yang mau maju nih? Ya. Silakan Galia maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok B. Pertanyaan yang pertama, bagaimana gerak memotong benda? Jawabannya adalah momentum benda yaitu pengaruh gaya terhadap benda yang mengakibatkan benda itu bergerak. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Ada pertanyaan? Apa ada pertanyaan untuk kelompok B terkait penjelasannya atau kesimpulan yang diperoleh? Tidak. Oke, untuk kelompok B kita kasih tepuk tangan yang meriah. Boleh silakan duduk kembali ke Alia. Nah, kesimpulan dari hasil diskusi, hasil eksperimen dari LKS 1, kita dapat menyebutkan bahwasanya momen gaya atau atraksi itu adalah besarnya gaya yang mempengaruhi sebuah benda untuk melakukan gerakan. Bisa gerak translasi ataupun gerak rotasi. Gerak translasi itu adalah gerakan lurus, sedangkan gerak rotasi tadi adalah gerakan yang melingkar. Kemudian untuk rumus satu persamanya sendiri itu sama dengan yang ada di papan tulis seperti itu. Jadi dan untuk contoh penerapannya tadi bisa dilihat juga dari handle pintu. Biasanya kan ada handle pintu. Kenapa handle pintunya itu ada di depan, tidak ada di tengah-tengah? Karena kalau di depan, di ujung itu akan mempermudah kita dalam membuka dan menutup pintunya. Jadi karena hari ini sudah menunjukkan pukul sekian, maka ibu akan akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk anak-anak semua, untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar mengenai kesetimbangan benda-benda dan juga keberadaan. Jadi kalian sebelum mengikuti pembelajaran, hendaknya kalian membaca buku terlebih dahulu ya. Iya. Siap? Siap. Kita harus semangat belajar di era pandemi saat ini karena itu penting. Jadi kita harus tetap menjaga kesehatan. Kita harus tetap menerapkan yang namanya protokol 3M, yaitu memakai masker dan ya benar. Jadi sekian kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maafin sebesar-besarnya. Dan jangan lupa untuk tugas minggu depan kalian harus mengerjakan soal pilihan ganda yang ada di buku kalian masing-masing di halaman 32. Siap? Siap. Bagus. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Kita baca hamdalah bersama.